kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Halo Bang Bro, setelah puluhan tahun berpisah, dikabarkan negara ini malah makin terpuruk dan isunya presidennya pun menyesal melihat perkembangan kota-kota di Indonesia. Ini adalah negara Timor Leste. Timor Leste menjadi negara sendiri dan memilih memisahkan diri dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002 setelah referendum yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Benarkah demikian? Untuk menjawab itu semua, kami akan membandingkan langsung antara Dili, ibu kota Timor Leste, sebagai representasi dari kemajuan di negara itu, dengan ibu kota NTT Kupang, wilayah Indonesia yang terdekat dengan Timor Leste. Baik, kita bandingkan dulu sejarah masing-masing wilayah. Dili telah dihuni sejak tahun 1520 oleh bangsa Portugis. Sedangkan Kupang didatangi oleh VOC pada tahun 1613 yang saat itu berkedudukan di Batavia atau Jakarta. Tapi sebelum kedatangan VOC, Kupang sudah lebih dulu dihuni oleh orang-orang dari suku Helong. Kedatangan VOC kala itu disambut baik oleh Raja Helong. Bahkan dibuatkan markas khusus. Sedangkan Dili dihuni oleh bangsa Portugis sejak awal dan bisa berbaur menjadi masyarakat setempat. Dili dijadikan ibu kota Timor Portugis pada tahun 1769. Timor Portugis adalah nama sebelum Timor Leste saat masih menjadi koloni Portugis. Setelah itu Indonesia terbentuk dan mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Semua wilayah yang pernah diduduki oleh Hindia Belanda diambil alih dan dimasukkan ke dalam administrasi Indonesia, termasuk Kupang dan seluruh wilayah NTT. Tapi Kupang masih menjadi kota setingkat kecamatan. Hingga tahun 1999 Kupang berubah statusnya menjadi kota Kupang sekaligus ibu kota provinsi NTT. Sedangkan Dili dan daerah-daerah Timor Portugis menggantikan namanya menjadi Timor Leste dan mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak dari Portugis. Tanggal 28 November 1975, Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste atau Fretilin mengumumkan kemerdekaan wilayahnya itu. Hal tersebut terjadi juga berkat dorongan militer Indonesia dan beraliansi dengan orang-orang Timor Leste yang tertarik ingin merdeka setelah mendengar Indonesia merdeka. Mungkin ini bisa menjadi alasan mengapa militer Indonesia dengan mudahnya menduduki Timor Leste hanya 9 hari setelah mereka mendeklarasikan kemerdekaannya tepat pada tanggal 7 Desember 1975. Lalu berganti nama menjadi Timor Timur. Tahun 1976 Timor Timur resmi dinyatakan sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Dan menjadi provinsi yang paling unik, karena merupakan satu-satunya provinsi Indonesia bekas wilayah jajahan Portugal, di mana provinsi lainnya adalah bekas wilayah jajahan Belanda. Tapi, Fretilin dengan militer Indonesia tidak pernah akur. Fretilin yang sejak era Portugal sudah ingin merdeka sendiri harus menghadapi pendudukan baru. Perseteruan keduanya menghadirkan konflik berkepanjangan. Tanggal 30 Agustus 1999 referendum diadakan disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas dan merdeka dari Indonesia. Dan secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002 lalu berganti nama menjadi Timor Leste. Setelah berpisah dengan Indonesia, Timor Leste memulai perjalanannya sendiri. Ada bendera sendiri, lagu kebangsaan, mata uang sendiri, dan Dili berubah menjadi ibu kota negara yang berpopulasi 275.664 jiwa. Sedangkan Kupang masih sebagai ibu kota provinsi memiliki populasi 442.281 jiwa. Populasi di Kupang memang lebih banyak karena melihat luas wilayahnya pun melebihi Dili. Luas Kupang adalah 180,3 km persegi. Padahal di luasnya hampir sama 178,6 km persegi. Sekitar 64% penduduk Kupang beragama Protestan, 20% Katolik, 14% beragama Islam, sisanya Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedikit berbeda dengan Dili, di mana 95% populasinya beragama Katolik, 3% beragama Protestan, sisanya beragama Islam, dan Buddha. Untuk sistem pemerintahan, Dili sebagai ibu kota negara dan Kupang sebagai ibu kota provinsi berada dalam naungan sistem pemerintahan negara yang berbeda. Timor Leste memakai sistem pemerintahan semi-presidensial di mana kepala negaranya adalah presiden, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, dan legislatif dengan eksekutif berdiri secara terpisah.